saudara-saudara sekalian saya hormati, kerja kita hari ini sebetulnya adalah kerja dinas. Ini dilatar belakangi dari kerisauan dan kekhawatiran kita selaku orang Batang asli, di mana banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa di Kabupaten Batang ini ternyata tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita ini orang Batang lebih banyak untuk mendiskusikan kejelekan orang daripada kerja. Itu yang menjadikan kita terpuruk kayak gini. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kesadaran dan kearifan orang Batang mulai timbul, kebanggaan sebagai orang Batang mulai timbul. Oleh karena itu mari terus kita tingkatkan. Beberapa tempat yang nanti kita akan kelilingi bahkan sudah ada yang diakui oleh kabupaten lain. Oleh karena itu nanti kita lihat nyatanya, kita lihat sejatinya. Jadi ekspedisi ini bukan ekspedisi main-main, ekspedisi ini adalah ekspedisi untuk melihat bahwa kita orang Batang yang di sini ini sebetulnya punya roh yang luar biasa, bukan roh preman. Oleh karena itu nanti betul-betul kita rasakan ada situs-situs peninggalan yang luar biasa, ada batu gamelan yang dulu mungkin untuk syiar, ada tempat-tempat yang luar biasa yang bahkan diakui oleh kabupaten lain. Moga-moga dengan niatan yang baik, niatan yang tulus ikhlas ini, saudara-saudara nanti bisa menyumbang sedikit saja untuk Kabupaten Batang sehingga kita hidup, kita tumbuh, kita berkembang, kita makan gaji dari rakyat Batang ini ada manfaatnya. Ini ada manfaat. Moga-moga bermanfaat, amin ya. Amin. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bismillah dan al-fatihah, nanti kita akan mengawali ekspedisi ini. Moga-moga diberikan keselamatan, moga-moga diberikan kekuatan, niatan yang baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Al-Fatihah. Mas Lukman, Pak Kipon, Pak. Syekhul Abudin adalah keturunan Sunan Giri. Yang ke-8 merupakan garis keturunan Rasulullah. Syekhul Abudin memiliki nama lain Raden Wirokusumo, Laskar Prajurit Mataram Islam. Raden Reksokusumo, orang yang mempertahankan dan menjaga agama Islam. Raden Joyokusumo, pejuang yang berhasil memperjuangkan Islam dari penindasan kolonial Belanda. Syekhul Abudin ini memiliki nama asli Kanjeng Kiai Syekh Sayyid Abdullah bin Sayyid Husain bin Yahya Ba'alawi. Dia wafat tahun 1212 Hijriah atau sekitar tahun 1795 Masehi. Kemudian dimakamkan di Desa Masin, makamnya ada di sini. Syekhul Abudin berjuang pada waktu tentangnya agama Buddha. Jadi banyak pengikutnya yang makam-makam itu menyerupai batu-batu candi Buddha yang ada di sini. Berdasarkan itu cagar budaya. Ini yang ada di makam ini. Jadi merupakan tokoh perjuangan yang ada di sebelum berkembangnya Islam di Masin. Kemudian Masin itu juga ada sebuah kerajaan Mahasin yang sampai saat ini juga belum bisa kita temukan tempatnya aslinya di mana, tapi replika itu ada di tempat Masin, Pak. Jadi dari Masin itu sebelahnya ada desa Gapuro. Gapuro itu pintu masuk peradaban dari Pajajaran menuju Majapahit. Di Gapuro ada Mahasin, kemudian Tolabudin ini masuk pada waktu Islam berkembang. Dan kalau kita boleh naik lagi nanti di Wonotunggal, itu ada jalur alam yang memisahkan budaya Pajajaran dengan budaya Majapahit. Jadi ada batu yang ada jalur alam. Itu di daerah Ringging Sari ke atas. Dan di sana juga ada satu rumah yang asli khas Batang, Pak. Itu masih ada satu. Tapi jalurnya sulit, Pak, di sana. Itu di Ringging Sari. Jadi itu ada satu rumah yang memang menurut budayawan kemana istilahnya anak asuhnya Gunawan Muhammad, Mas Kawi Samudra, itu rumah asli yang ini makamnya ada di sini, bisa dilihat. Dan di sini tuh bentuk-bentuk batunya kan menyerupai
Buddha. Ini batu-batunya berarti batu-batu 12 itu ya? Iya, yang dulu Pak. Ini masih budaya-budaya yang dulu kala. Kalau yang baru-baru kan sudah kelihatan, cuma memang data otentik Tolabudin ini juga masih simpang siur karena ada budaya Hindu, ada budaya Buddha, ada yang dari Melayu. Ini Pak, yang namanya itu brokoh. Jadi kepala itu sekarang ada di mana kita belum bisa mencari lagi. Yang kepala yang ada di penjaganya itu istilahnya. Iya. Terus ini bentuk dari ininya kan menceritakan epos Karivarada. Jadi epos Karivarada itu cerita Dewa Wisnu menunggangi gajah, terus sambil membawa kapak sebagai senjatanya gitu. Seperti itu. Nah, epos Karivarada itu katanya yang ada di India aja gitu. Tugas pemerintah daerah saya kira ini harus segera mereklamasi tempat ini untuk dibuat ya semacam inilah ini Cukup Pak, istilahnya pendopo lah ya, kayak semacam pendopo kecil yang tujuannya adalah untuk biar situs ini bisa lebih mapan lagi. Kemudian di dalam pendopo yang nanti harus Pemda buat itu harus ditulis bagaimana sejarah batu ini ada dan bagaimana kisah ceritanya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini tolong direkam dan dicatat ya. Keteruan ya, kita lanjut. Kunci. Ini Mak Sinten? Makmu inilah yang membawa kunci ya, kunci situs di Desa Brokoh ini. Ya. Insya Allah Mak, nanti akan Pemda kasih tempat yang bagus. Moga-moga nanti bisa kita tuliskan di situ kisahnya sehingga anak cucu kita nanti orang Batang itu ngerti bahwa dulu di Brokoh ini orang Batang itu punya keturunan budaya yang sangat agung, yang sangat luar biasa Mak ya. Matur nuwun ya. Matur nuwun atas pemerintah daerah jenengan sudah mau peduli untuk menjaga ini. Ya Mak ya. Matur nuwun. Tugas tambahan lagi tolong ya nanti Mak ini diberikan piagam. Siap Bapak. Kemudian tetap harus ada Jepel ada Bapak. Ada uang pemeliharaan ada untuk pemeliharaan. Ada tiap bulan ada. Pinten Mak? Kalau ada yang mendet apa? Harus yang mendet. Kisaran 300 Nggih, 300. Sebulan 300. Nggih, mohon dijagirian nggih Mak ya. Nggih. Sudah setiap bulan sudah dapat Pak. Terus. saya dari Kepala Desa. Goreng sama mas. Kunis. Campurannya apa? Ini Pak. Kalau ini langsung. Nanti yang kunis kayak sirup itu loh. Nah, ini salah satu nih. Mana? Nanti ada. Gones Pak. Iya Pak. Ini kali. Aku pasti nggih. Ayo, rame-rame ya. Chris.
bisa itu. Ya nggak kelihatan. Suruh kali Rokno. Tingginya 30 meter, Pak. Pengumuman, itu bukan atraksi, tapi kaget dia. Apa yang siapa keman? Apa yang siapa toh? Selain ini peninggalan lain, peninggalannya ada satu Baneta, selain di sekitar sini ada Inggayoni yang di sekitar Curug ini nggak ada. Di sekitar sini nggak ada. Ya, yang Curug Kejabari itu di Lampiri masih satu rangkaian ya, dengan Rokno, Bidadari, Yoni sama Baneta. Jadi kemungkinan dulu di sini ada sebuah kampung atau ada orang yang bermukim itu sangat mungkin ya. Smart. Ini Ganesha Pak ya, ini kan simbol orang yang pintar gitu. Ya, ini sih Ganesha itu kan anaknya Siwa. Jadi Ratu Siwa yang itu, ya. Oh ini Ratu Siwa ini? Ratu Siwa. Buddha, sepatunya Buddha kuno Pak, sebelum ada Hindu kan ada Buddha dulu, terus ada Buddha kuno. Memang ditemukan sudah nggak ada kepalanya. Ditemukan sudah nggak ada kepalanya ya? Ditemukan di sini. Tempatnya persis di sini. Enggak, Pak. Kalau ini di Sini Pak, seharusnya di sini Pak. Di sini kan ini tuh semacam petirtaan Pak. Jadi ini di tengah kolam. Sumber air ini Air tidak juga masih ini ya? Masih. Air masih. Saya nyimpen yang kemarin hari Minggu sampai hari ini masih putih Pak. Tidak ada kotoran, tidak ada apa-apa. Saya ngambil
sampel di sini katanya kuat, ternyata 1 minggu kemarin tak lihat masih putih Pak. Airnya. Airnya ini ya Pak. Baik. Ini air ini. Baik. Terus apa lagi Pak? Nah ini kan Harapan terhadap pemerintah, harapan terhadap kami apa? harapan dari pemerintah ya kayak mengharapkan satu akses jalan Pak. Akses jalan ya? Yang dari jalan itu Desa Silura masuk sini sekitar 2 kilo. Jadi yang kita harapkan itu nanti bisa untuk objek wisata, untuk menambah ekonomi Desa Silura. Pak Kasim, Masyarakat. sarankan ya untuk karya bakti yang akan datang, mendingan ke jalan-jalan yang ada efek ekonominya. Ya, jadi jangan hanya untuk membuka isolasi saja. Syukur-syukur membuka isolasi, tapi syukur-syukur ada efek lainnya yang ada gitu. Ini banyak sekali kan peninggalan tadi kan sudah beberapa tempat, jadi hal yang mantap ini penting sekali. Nanti kita coba Pak ya, kita pecahkan. Moga-moga sisa waktu saya di Batang ini masih bisa membantu. Amin. Bismillah aja. Ini pernah dicuri orang. Ini pernah dicuri orang Dibawa orang. sampai ke sebelah kali Pak. Ini udah dicuri tuh. Ini. Tahun 2004 pernah dicuri orang, sudah geser 1 meter Pak ke sungai itu, dipakainya katrol direct sampai situ, airnya ke warga itu akhirnya dikembalikan ke sini. Baik. Ya, saya kira cukup ya. Satukan rasa di dada, ciptakanlah kedamaian bersama. Takdirkan nyari
Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di Desa Silurah, tepatnya di salah satu petilasan yaitu patung Ganesha, dan juga sebelahnya ada patung Dewi Ratu Siwa. Jadi patung Ganesha ini tadi disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat, sebetulnya lah bahwa tempatnya itu di sekelilingnya ada semacam di bawahnya itu sumber air yang sekarang sudah tidak terlihat, tapi kita lihat sama-sama, kita saksikan ada. Oleh karena itu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Batang ke depan harus membuat lokasi ini harus dibangun seperti semula. Bayangan saya adalah nanti patung Ganesha dan patung Dewi Ratu Siwa itu, patung Ratu Siwa itu ada di tengah-tengah daripada semacam danau kecil atau apa namanya? Balai Kambang. Ya. Istilahnya itu kambang, balai kambang. Semoga nanti bisa terwujud dan terlaksana. Insyaallah dari sisa waktu yang ada ini kita harus berusaha bersama-sama, harus terbangun tempat ini sampai dengan 2017 nanti. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan perjalanan. Matur nuwun semuanya ya. Matur nuwun, Pak. Suaranya kurang mas. Direkam nanti akan kita filmkan. Ya. Pilih depan atau belakang, Pak Walu? Ya. Sampean kan izin ya tetap depan, no. Jangan depan. Tempur lah, Om. Tanjakan kan enak. Teman-teman yang lagi nawak tilas, ini judulnya itu apa namanya teman-teman? Ekspedisi ya, ekspedisi untuk melihat lebih dekat potensi-potensi yang ada di Batang. Setelah saya melihat potensi yang ada di tempat saudara-saudara, dari atas sana tadi ada apa tadi? Yang di Desa Silurah langsung ke sini ya. Ya di bawah sana ada Curug Kalirokno. Kemudian ada Curug Bidadari, patung Ganesha dan patung Curug Talang, kemudian patung Dewi Ratu Siwa. Maaf, bukan Dewi Siwa, Ratu Siwa.
hal yang harus kita kerjakan, saya tawarkan kepada masyarakat. Yang paling penting menurut saya adalah pembuatan akses jalan. Betul nggak nih? Kalau sampean mengharapkan saya untuk bisa membuatkan jalan menggunakan dana BPD, sampean koyo ngimpi ngilangin punuke unta. Mungkin nggak ngilangin punuke unta? Mungkin nggak? Mungkin. Mbok sampai kiamat unta itu mesti ono punuke. Ya. Oleh karena itu, nanti kita kerjakan bareng-bareng dengan manual saja. Kita nggak usah mikir APBD lah ya. Nggak usah mikir APBD, nanti kita pikir sama-sama. Yang pertama yang harus saya lakukan, saya akan menemui secara langsung dari hasil nanti potret, hasil video, untuk meminta langsung kepada perhutani, wahai perhutani, agar memberikan kepada saya dan masyarakat Cilurah agar jalan yang melewat perhutani ini akan saya buat. Pokoknya akan saya buat. Kalau misalkan tidak boleh menebang pohon satupun, tak suruh menyaksikan kerja bakti, saya yakinkan bahwa tidak ada pohon yang ditebang. Tapi kalau misalkan harus ada pohon tebang, ya kalau perlu, ya mereka yang menebang. Kalau pengajuan surat secara secara resmi itu tidak boleh, ya nanti kita malam-malam kerja bakti sendiri saja. Siapa? Yang penting nanti jalan jadi gitu aja lah ya. Oleh karena itu, karena ini tidak ada biaya, saya tawarkan kepada masyarakat Desa Cilurah, mau nggak sampean bekerja sama dengan saya, Pak Kasdim dan Polres? Siap. Kalau mau, sama dengan gerakan orang Batang sekarang. Batang sekarang tidak ada gerakan preman. Ya, yang ada adalah gerakan Roban Membangun. Bukan Roban preman, tapi Roban Membangun. Setuju nggak ini? Setuju. Ya. Kita kerjakan sama-sama, Bapak Ibu. Waktu saya tinggal 1 tahun 2 bulan lagi untuk bekerja bareng saudara-saudara. Tapi insya Allah dengan niatan dan semangat yang luar biasa dari masyarakat ini, waktu 1 tahun 2 bulan ke depan ini, insya Allah akan lebih bermanfaat untuk saudara. Amin. Amin. Salah satu di Desa Cilurah ini saya pastikan nanti akan ada jalan untuk menuju ke tempat patung Ganesha dan juga. Ada pertanyaan? Silakan, monggo. Kapan Pak pelaksanaannya Pak? Sak cepet-cepetnya. Sak cepet-cepetnya. Oleh karena itu Pak Camat nanti buat rencana. Ya, buat rencana. Warga desa ini ada berapa? Ya, warga desa ada berapa? Masyarakat kudu siap. Masyarakat kudu siap. Nek perlu sing pemuda-pemuda iki. Kabeh. Sing tuwa ning omah. Terus kalau cewek-cewek sing nom-nom kudu. Aku rene aku nang nom-nom. Aku rene nang nom-nom. Jalan bareng-bareng sing ngerem karo susuran monggo Pak. Ben semangat. Datang nggih? Nggih. Ora oleh ngirim. Patokannya sampean lah. Mana mana? Sembarang ono sing tanya kan? Ya, aku juga pilihan api-api. Sembarang ono perantara. Ini ya Bapak Ibu, begitu ada muncul di koran Curug Bidadari itu langsung ada tulisan Pekalongan. 1 hari setelah itu secara resmi saya nyuruh bagian pertanahan Pemda untuk meneliti. Mungkin ketemu ya? Untuk meneliti. Hasil penelitian mereka nggak usah saya sampaikan. Nanti saja ya. Karena harus saya buktikan, ini saya harus tanya ke BPN, ke pertanahan, dan kalau perlu nanti akan saya GPS. GPS itu pakai koordinat melalui satelit. Iki dua isopo. Kalau punya kita ya kita ambil, kalau punya mereka ya kita manfaatkan sama-sama. Ya, sampai apa orang so ganteng mana atau Pak? Football nih Pak. Celana nih kan? Wajahku ki ora ganteng. Tapi yo penampilan lah. Wis kanggone ning alam bebas pakaian ya. Celana irang. Kaos kakine apa? Betul. Tangannya ini Pak Lurah tangannya jempolnya angkat nah.
Saya. Kayak apa namanya kalau di TV itu kan ada pemandu apa namanya pakaian ya. Ngelina ya. Kapan menang Pak? Para pemirsa, ini sebetulnya biar tidak terlihat deso sekali. Ivan Gunawan itu. Ivan Gunawan. Ya. Bisa temeneng woi. Ya. Jadi kalau gini kan tidak terlihat resmi sekali toh. Dilihat sekali lagi. Maaf Pak. Nah, tapi nih. Nah, foto. Oke ya. Nah. Ayo semuanya boleh matur nuwun. Tunggu nanti Pak Camat tolong. Udah mati. Mana? Udah sini Pak, sini. Motornya di atas. Gamelan. Masalahnya saya yakin yang ada di sini ini tidak paham tentang nada suara gamelan itu sendiri. Nada dari gamelan itu sendiri. Tapi kalau ini yang nabuh itu orang-orang yang paham gamelan, saya yakin ini mesti akan bisa timbul nada. Udah, Pak Masmul, yang penting satu sasaran, satu pukulan. Ya. Satu sasaran, satu pukulan disesuaikan dengan nada lagu ler-ilir. Kan maksudnya jangan ada suara apapun, dengar, jangan ada suara apapun dari mulut kecuali suara batu. Direkam ya. Oke. Yuk. Mulai. 2, 3. Bersuara Pak sing suara tik 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 terus ono mungkin sing kaya wong lah ya dhewe-dhewean. Udah Pak Masmul, yang penting satu sasaran, satu pukulan. Ya. Satu sasaran, satu pukulan disesuaikan dengan nada lagu ler-ilir. Jangan ada suara apapun, dengar, jangan ada suara apapun dari mulut kecuali suara batu. Direkam ya. 3, 2. 1, 2, 3. Udah apa ini? Temponya kecepatan. Enggak, soalnya enggak meresapi lagu ler-ilir. Alon mon Pak, lir-lir kan alon. Dengerin ya lagunya saya coba ya. Dengerin lagunya saya. Ler-ilir, tandure wosumilir, tak itu royo, tak selu penganten anyar. Saangon, kenek no pimbing kuwi, lunyu penek no kanggo masuk dodo siro. Coba, wes paham belum? Ya, Coba ya. Sekali lagi. Udah? Pak Gito, jangan ada suara sekali lagi. Saya minta yang jernih suaranya, nanti soalnya ini mau tak dokumentasikan ya. Sampai saya bilang berhenti. Oke ya? Oke. Lagunya ler-ilir kayak tadi itu. 1, 2, 3. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ler-ilir, tandure wosumilir, tak itu royo, tak senggup pengen.
tapi karena mungkin salah beli di loak, jadi ya mangap-mangap kayak gini nih, coba. Gini. Ini sepatunya Bupati ini ya, sepatu Bupati. Alhamdulillah ada tali, ini tali pisang. Jadi untuk mengurangi mangapnya itu bisa kita tarik. Lihat cara menali sepatu yang baik ya. Kayaknya tali rip mau mereka adundas. Bukan adindas tapi adundas, betul. Ya. Bukan adundas. Moga-moga sepatu yang sudah mangap ini masih bisa bermanfaat ya, sampai ke tempat tujuan dan bisa melindungi kaki saya. Ya. Bupati. Yo, mesti saya kanjeng kok. Di kanjeng Palupi. Dasar semua penelitian tentang Sailendra, Pak. Karena yang ada di sini sama dengan ada yang di Sriwijaya, Pak. Ini yang tertua kedua setelah yang ada di Sriwijaya. Makanya kalau Batang itu sebelum Mataram, sebelum Borobudur ada benarnya. Kalau kajian kita memang sementara ini dari kita belum pernah menggali cerita sebenarnya itu, Pak. Cuma ditulis Bukhari, Dapur dan segala macam. Orang yang sesepuh yang saya Pak Profesor kemarin seperti itu mau dikontak attack dengan beberapa itu, Pak. Padahal Pak beliau adalah yang pertama kali yang tahu ini, Pak. Prof. Kusnin itu, Pak. Dengan beberapa teman itu tadi akhirnya tercounter oleh beberapa pendapat yang mengatakan Profesor dia itu dari mana. Bukti otentik ini, bukti kebesaran Batang itu ya ini, Pak. Kalau mau bicara Batang, bicaranya ini, Pak. Satu lagi prasasti yang ada di Gringsing itu tentang batik itu sekarang di Museum Ronggowasir itu, Pak. Batik Batang itu ya batik yang ada di contoh tatungnya itu. Bersitio batik itu yang Batang, Pak, sebenarnya. Bapak masyarakat pun masyarakat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyarakat agak teman. Amet ge, bupatine mambu pete. Ambil mantep, Pak. Mantep, Pak. Ambil mantep teh. Ya, sehat dengan. Rasanya buka sikot dia. Pripun, Bu? Alhamdulillah, sehat. Sehat nggih. Ini kula sik muter sak
kabupaten kangge niki petilasan niki nggih. Jadi kula saged nyimpulke bahwa sak benere niku mbah-mbah kita, nenek moyang orang Batang niku gadah trah ingkang tinggi sangat. Nah mula niku tadi kedah sareng-sareng bangun Batang, kersane mungkin Batang niku nggih dados kota sing saged disegani. Nggih, dados kota ingkang mapan, dados kota ingkang rakyate niku saged kangge contoh sing sae, nggih. Ampun ngantos mangke malah ingkang kangge contoh sing arek terus. Pun cekap lah nggih, pun cekap. Mugi jenengan nggih sareng bidonga, sareng kerja ingkang keras, mugi jenengan pemerintahan niku saged sareng-sareng membangun Batang kangge jenengan Batang nggih. Amin. Kudu nyuwun pangapunten niki tasik. Sisa waktu kula mangke berpun kersane peninggalan nenek moyang niki saged wonten panggenan ingkang sae. Dalam artian nggih napa malih si ingkang badhe tanggung jawab peninggalan sesepuh niku nek mboten kita semua nggih. Bapak Ibu, enten pertanyaan mboten ngiten-ngiten. Apa sing badhe di unek-unek Ditaleni. Awas, Mbak, awas. Bandar. Apa harapan jenengan terhadap saya? Saya harus bagaimana? Terutama papan informasi itu Dan koreksi. Lihat papan informasi itu. Papan informasi sampai kayak gitu coba. Iya, Pak. Gak usah. Bisa dilihat. Nah, itu papan informasi sampai kayak gitu. Hanya papan informasi aja kita tidak bisa merawat, apalagi merawat yang lain. Nah, terus sama mulai. Oke, mau larang. Ya. Terus mau mulai. ya kalau saya itu ini kan saya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah, ini kalau minta ini diperbaiki dulu. Iya. Baik. Saya kira menurut saya lingkungan ini perlu dibenahin. Lingkungan ini perlu dibenahin, kemudian harusnya tertutup. Karena ini adalah sebagai peninggalan bersejarah dan bisa dijadikan objek wisata. Kalau semuanya harus bebas begini, ini namanya bukan objek wisata. Nanti akan saya gagas untuk bisa tertutup, kemudian di dalamnya berisi tentang perkiraan. Pastinya kita harus tanya kepada orang-orang yang lebih ahli perkiraan sejarah kenapa ini mesti ada di sini dan siapa yang bawa, sehingga bisa disampaikan lewat media, tidak secara langsung misalkan oleh juru kunci ini, dan ini nanti bisa menjadi bahan pengetahuan buat biasa siapapun yang datang.
kita pernah ada di sini, pernah punya kejayaan, pernah punya sejarah yang sangat luar biasa. Semoga kita semua kita kenal. Oke, turun insya Allah bisa diberikan. Ini selanjutnya akan ada kajian. Dengan mimpinnya nopo nih, Mas nopo. Saling. Ini rekanan lima aja kan? Ya, ya jelas dengan merawat sekarang itu siapnya malam mendapatkan tambahan apa-apa. Ekspedisi budaya. Ada bulan sabitnya, Pak. Ada bulan sabit dan ada itu. Kalau dilihat di silakan. Nah, biasanya kita mau lihat sini. Yang kertas coklat, yang kertas coklat. Di sawah, Pak. Di daerah sini nih. Iya. Kemungkinan kan yang dekat dengan sini tanah perdikan itu kan ya, Monobodro itu. Yang dekat dengan sini. Di lingkungan Mas, kain Mas. Tuh gitu. Ini kelihatan. Agak kering. Sing wale ya? Sing Bali ya? Ini Pak, terusnya di sini. Yoni besok pengilon yang besok pengilon tuh nak kebunnya nggak dibalik, kebunnya bukan lewat musuh. Karena itu ya mungkin nggak tahu ya, itu mitosnya kalau itu bisa menyawancarkan wajahnya mantul. Besok kita lewat Delta. Di Duku Pengilonnya Pak nanti. Di Duku Pengilonnya itu ada cerita rakyatnya juga. Nah itulah.
yang dia waktu pakai jantan kayak Oh, yang kamu masih diprediksi. diprediksi. Jadi batu itu ada kelihatan pakai jari. Pakai jari. Jadi kayak lukisnya pakai jari. Itu deket Tokso mana, Pak? Yang saya pernah upload itu. Itu hampir sama yang di Museum Jakarta. Begitu Mas Lukman ngirim gambar ke saya ternyata di sana itu juga ada sebuah batu yang itu pelukisnya pakai jari. Jarinya itu itu nembus. Kayak kita mainan pakai tanah liat untuk tanah liat. Tapi itu batu, katanya alurnya sebesar jari. Batunya segini. Ya, hampir kayak gini, Pak. Tapi kan sebesar jari tapi dalam lagi. Seakan-akan itu ramalan itu batu ramalan. Ramalan. Ramalan dulu apa itu tandun apa kekuatan menangkap batu ya. Ketemunya di sini, Pak. Iya, Berarti dulu belum kampung ya? belum masih di sawah. Nah, sing neng Limpung itu masih neng Sarwet Ringin ya, Mas ya? Itu ada beberapa yang salah tuh. Gajah Ganesha gajah. Maksudnya kenapa kok gajah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat pukul 11:04 atau jam 10.45. Saya berada di lokasi Balai Kambang di Kecamatan Geringsing di Desa Sidoarjo. Dan ternyata menurut feeling saya bahwa betul nyata di Balai Kambang ini dulu pernah ada sebuah mungkin desa, mungkin kota, atau bahkan mungkin sebuah kerajaan. Ini dibuktikan dengan adanya timbunan batu-batu yang sangat teratur, sama persis batu-batu ini dengan candi-candi yang ada di Pegunungan Dieng maupun di Jawa Tengah. Berserakan di mana-mana, kanan kiri saya ada yang di kolam dan lain sebagainya. Yang paling menarik adalah bahwa petirtaan ini, Balai Kambang ini tempatnya berada di ketinggian dan tidak pernah surut walaupun musim kemarau, dan sudah diteliti oleh berbagai ilmuwan yang datang ke sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa 2 hari kami melaksanakan perjalanan ini, ternyata bukan saja puluhan, bukan saja ratusan, mungkin ribuan petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan yang bisa menggambarkan atau menjelaskan bahwa Kabupaten Batang ini dulu pernah disinggahi sebuah peradaban atau kebudayaan yang sangat luar biasa tinggi. Masalahnya sekarang adalah benda-benda petilasan tersebut, benda-benda purbakala tersebut justru malah berada di Semarang, di Ronggowarsito, atau mungkin di Museum Jakarta, Museum Nasional Jakarta. Sementara rakyat kita, Kabupaten Batang, belum pernah melihat, belum pernah mengetahui, apalagi mengerti sejarah. Ini menurut saya sangat, ya boleh dikatakan sangat nista. Karena itu saya mengimbau kepada saudara-saudara agar mari kita berempati, bahwa orang itu harus menghargai sejarah, orang itu harus menghargai leluhur kita. Saya punya niat, insya Allah akan mengumpulkan kembali benda-benda itu untuk kembalikan ke Kabupaten Batang. Semoga niatan kita ini bisa terwujud. Terima kasih, saya akan melakukan usaha untuk pulang ke Kabupaten Batang. Terima kasih.